Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Oke, alhamdulillah. Baik, sebelum memulai hari ini, kita belajar lebih dahulu, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hadir semua? Berapa orang? Siapa? Oh, Daniel. Kenapa? Sakit? Wah, yang sakit mudah-mudahan diberikan kesehatan supaya dapat masuk kembali dan mengikuti kegiatan belajar, ya. Minggu lalu, apa yang kalian pelajari, IPA? Masih ingat? Warisan sifat, betul, ya. Jadi hari ini dulu ya, keren, pintar. Nah, sebelumnya Bapak akan mendemonstrasikan dulu nih. Apa tadi yang kalian sudah menyinggung listrik statis. Nah, ini ada oh ya. Nah, itu bisa ya. Oke, sudah penasaran? Nanti kita akan belajar lebih lanjut tentang listrik statis. Ada tujuan pembelajaran. Nah, apa sih hikmah dari pembelajaran hari ini tentang listrik statik? Ada yang tahu? Nah, ada kehidupan sehari-hari. Contohnya, petir, betul. Petir itu adalah salah satu gejala kelistrikan. Banyak sekali ya. Atau kalian pernah PJBL ya, Project Based Learning. Ada 6 tahap. Pertama, pertanyaan mendasar, konsep awal. Kedua, mendesain nih. Yang ketiga, menyusun jadwal pembuatan, memonitor keaktifan dan pengembangan proyek, menguji hasil, kemudian evaluasi pengalaman belajar. Nah, di sini nanti kita akan berdiskusi, bertanya, ya, presentasi. Kemudian, selama proses pembelajaran, Bapak akan menilai kalian, ya, dinilai sikapnya, kemudian pengetahuannya, kemudian yang terakhir keterampilan. Nah, kalau sikap, nah, ini ada gambar, ternyata di sini ada berapa hewan? Silakan kalian buat kelompok dulu. Kemarin sudah dibikin kelompok IPA-nya menjadi 4 kelompok besar saja. Oke? Paham? Buat kelompok dulu. Ya, silakan kalian duduk berkelompok. Oke, sudah semua duduk dengan kelompoknya? Oke, sip. Sekarang Bapak akan berikan LKPD-nya, ya, tolong dikerjakan, ya. Tapi sebelum dikerjakan nanti Bapak akan menayangkan terlebih dahulu suatu percobaan, ya. Ya, suatu animasi nih. Ini ada balon, ini ada apa nih? Ya, kain wol lah. Nah, ini ada dinding. Nah, kita misalkan gerakan nih, si balon terhadap dinding. Apakah dia menempel? Nah, coba kita gesek-gesek kepada kain wol ini nih, ya. Taruh di tengah. Nah, apa yang terjadi? Ya, menempel. Ada yang tahu kenapa? Karena muatan kain wallnya itu bermuatan proton. Terus kalau balonnya lebih banyak elektron. Ah, betul. Tepuk tangan, ya. Ya, kita buktikan, ya. Betul. Di sini kita tampilkan semua muatan. Nah, kita jelasin ya. Terlihat ada muatan positif dan muatan negatif. Makanya kalian harus tahu kenapa si balon tersebut bisa menempel kepada jas ketika sudah digesekkan. Tetapi ketika digesekkan kepada tembok, si balon itu tidak nempel kepada tembok. Baik, ya. Untuk konsep pendalaman materi, ya. Konsep pendalaman materi tentang listrik statis. Ya. Kemudian kerjakan LKPD-nya di situ nomor 1, ya. Yang LKPD menggosokkan penggaris terhadap rambut, kemudian ditempelkan pada kertas, ya.
Siapkan penggarisnya. Nah, silakan di kertas kecilnya disobek-sobek dulu. Nah, belum. Nah, kalian tulis dulu di sini judul kelompoknya. Nah. Wah, ini sudah penasaran ya. Coba sekali lagi. Waduh. Wih, keren percobaannya ya. Sip. Nah, itu kalau kalian langsung dipraktekkan di kelas. Kalau tadi kan cuma aplikasi ya, simulasi. Kalau sekarang kalian sudah, apa yang terjadi pada kertas tersebut? Terangkat oleh penggaris. Baik. Nah, sesuai tontonan tadi di YouTube, bahwa di dalam suatu atom itu terdiri ada proton dan elektron. Kalau proton itu bermuatan positif, kalau elektron negatif. Nah, sekarang ada pertanyaan begini. Bagaimana cara menentukan muatan itu positif dan negatif? Mana itu bisa terjadi muatan positif dan negatif. Nah, sekarang kalian rancang proyek apa yang bisa mengetahui benda itu bermuatan positif atau negatif. Nah, sekarang tulis rancangannya, membuat apa? Alat dan bahannya apa saja, tulis, kemudian langkah-langkahnya, kemudian kalian susun jadwal pembuatannya, ya. Ada yang tanyakan LKPD-nya? Oh, ini sudah sampai ke alat botol, betul, kawat tembaga. Oke. Kelompok ini? Ya, itu jam pembuatan sesuai jam mapel IPA. Misalkan jam ketiga, jam 8.20 atau jam berapa. Gitu ya. Membawa alat dan bahannya dari rumah? Oke, siap. Sudah lengkap ya. Silakan kalian buat proyeknya, yaitu kemarin yang sudah disepakati membuat elektroskop sederhana. Silakan kalian dengan waktu. Sekarang kalian rakit membuat elektroskop, silakan. Di caranya, yang kelompok ini sudah. Nah, ini dicopot dulu. Ya, itu tarik dulu, itu karena patah kan, ganti yang baru. Yang ini. Ya. Sudah, ininya ditarik dulu. Ya. Yang ini dimasukkan yang dari bawah ini. Yang ini jangan dulu ditekuk. Diluruskan, masukkan ke dari atas. Nah, gitu. Nah, dimasukkan, ditarik biar masuk. Dibikin lingkaran. Nah, spiral. Oke. Ya, kelompok ini sudah. Nah, ini kebalik ini. Nah, dari atas ke bawah. Dimasukkan. Nah, gitu. Kalau yang ini nih, seperti ini. Nah, kalian kan sudah lihat di proyeknya ya. Oke, sok dilanjutkan lah. Oke. Nah, sekarang bikin daunnya. Balik. Nah, gitu. Tuh. Nah, bikin kayak daun elips. Oh. Ya, gitu. Sekarang kita akan uji proyek kamu apakah berhasil atau tidak ya. Coba. Coba. Nah, kalau coba ke pinggirin sini. Oh, kalau sini ya. Dia tertarik. Nah, coba ke atasnya. Nah, dia ngembang. Dikit ya? Ya, betul. Nah, coba ada yang ditanyakan nggak? Kenapa si daun elektron itu bisa mengembang ketika setelah sedotan tersebut digosokkan? Kan tadi sebelum digosokkan kan dia si daun elektron tidak mengembang. Tetapi ketika sudah digosokkan, maka si daun elektron mengembang. Kembang kebis. Nah, itu menunjukkan apa tuh? Adanya muatan positif dan jadi kalau ada muatan listrik itu kalau netral kan diam ya. Kalau ada muatan listrik karena negatif itu dia akan tertarik ke atas. Nah, gampang gini. Paham ya? Wah, ini kenapa bisa tidak berhasil nanti mungkin dari aluminiumnya
atau mungkin dari alatnya. Tuh. Karena kalau alatnya netral itu si daun elektroskopnya tidak mengembang. Tapi ketika ada muatan listrik maka akan mengembang. Baik. Kalian sudah mengujinya. Sekarang untuk mempresentasikan hasil proyeknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari percobaan yang telah kita buat. Nah, yang pertama, penggaris yang belum digosok ke rambut kering didekatkan kepada alat, kemudian diamati, itu tidak terjadi apa-apa atau tidak bergerak. Nah, yang kedua, penggaris yang digosok ke rambut kering, kemudian didekatkan pada alat, daun elektroskop itu akan mengembang. Yang ketiga, sedotan yang belum digosok dengan tisu didekatkan pada alat, tidak terjadi apa-apa atau tidak mengembang. Jadi kesimpulan dari berbagai percobaan yang telah dilakukan yaitu benda yang bermuatan negatif ketika didekatkan dengan alat elektroskop sederhana akan tarik-menarik atau mengembang. Nah, jika alat yang bermuatan netral didekatkan dengan alat tidak akan terjadi apa-apa atau tidak bergerak. Nah, tarik-menarik tarik-menarik akan terjadi jika muatannya berbeda. Jika muatan sama akan saling tolak-menolak. Cukup sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tepuk tangan yang buat semua. Sebelumnya ada yang ditanyakan ke kelompok 4 ya ini? Pas yang dicoba elektroskop tadi kan hasilnya ngembang ya. Itu kenapa bisa ngembang? Nah, Kenapa bisa sini mana gerak? Nih, kenapa ininya bisa ngembang? Karena tadi sedotannya itu udah digosok sama tisu, jadi ada muatan, jadi bikin panas, terus ada muatannya, pas disangkut ke sini, jadi bisa ngembang karena ya, ada muatan, Bapak luruskan, ada muatan elektron yang pindah dari tisu ke elektron, sehingga elektronnya yang muatan di sini, ya, yang dari sini terangkat ya, gaya tarik menarik. Ya, tadi dijelaskan kelompok ini. Gaya tarik menarik itu disebabkan karena ada perbedaan muatan. Baik. Oke, terima kasih. Ada yang menyimpulkan materi ini? Kenapa benda itu bisa tarik menarik disebabkan oleh adanya muatan. Muatan apa? Oh, proton, elektron ya. Baik. Jadi kesimpulannya tadi pertama kalian sudah menyebutkan bahwa benda itu bisa tarik menarik karena perbedaan muatan. Baik, alat elektroskopnya bekerja dengan lancar ya. Baik, oke. Bagaimana perasaan belajar hari ini? Hitungan 3, 2, 1. Wah, ini mah. Oke, ucapan terima kasih kepada kelompok tadi, kelompok 4 ini yang luar biasa karena dia percobaannya paling hampir sempurna ya, mengembangnya cukup besar. Ya, proyeknya luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya. Oke. Baik. Cobalah sebelum tes Bapak memberikan tes formatif, Bapak speaking dulu biar tambah semangat ya. Kayak tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi buat kita semua. Nah, sekarang kalian akan mengerjakan tes formatik. Ya, ini. Silakan kalian kerjakan tes formatifnya di link yang sudah Bapak share di grup. Untuk minggu depan, kalian pelajari tentang medan magnet. Ya. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, kita tutup dengan berdoa dipimpin oleh Rizky ya. Silakan Rizky untuk Sebelum